Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Ilmi Sahibi, NIM A320180290. Saya akan mempresentasikan laporan kegiatan PLP2 yang telah saya lakukan pada tanggal 15 Juli hingga 6 Agustus lalu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode kegiatan PLP2 yang telah saya lakukan. Kegiatan PLP2 ini berlokasi di Desa Beran, RT2, RW1, Kota Ngawi, Kabupaten Jawa Timur. Dalam kegiatan ini hanya terdapat 2 partisipan saja. Hal ini dilakukan karena adanya penerapan PPKM untuk menanggulangi wabah COVID-19. Karena itu, dari pihak kampus telah memberikan aturan bahwa hanya boleh mengajar maksimal 3 orang siswa saja, dan kebetulan di tempat saya tinggal hanya ada 2 orang siswa yang berstatus sebagai siswa yang sederajat, yaitu sebagai siswa di kelas 10 di SMAN 1 Ngawi. Mereka bernama Erlinda Azahra dan yang satunya bernama Izatun Ayun. Kegiatan homeschooling ini dilakukan setiap hari Sabtu dengan total pertemuan 6 kali. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang saya harapkan, maka saya membuat rancangan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi dan meminta izin. Dalam hal ini saya memberikan surat permohonan izin yang telah dikeluarkan oleh kampus untuk ditandatangani oleh wali murid serta ketua RT setempat. Hal ini sebagai bukti bahwa kegiatan yang saya lakukan telah disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah KBM dilakukan dengan cara homeschooling, luring atau tatap muka. Kegiatan ini dilakukan di salah satu rumah siswa yang telah disepakati sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah mencari materi yang sesuai. Karena siswa belum mendapatkan buku paket atau buku pelajaran pada saat itu, maka saya menyiapkan e-book atau electronic book yang sesuai dengan kurikulum K13 sebagai pedoman saya untuk mengajar. Yang keempat adalah mengoptimalkan penggunaan media online dan media cetak. Hal ini saya lakukan karena dalam PLP2 ini saya ingin membuat penelitian mengenai pengoptimalan media cetak dan online untuk meningkatkan niat belajar siswa, terutama dalam materi bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu proses kegiatan. Dalam proses kegiatan ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-kegiatan. Dalam pra-kegiatan terdapat beberapa aktivitas seperti meminta izin kepada pihak yang bersangkutan, kemudian membuat perjanjian dengan siswa, yaitu perjanjian kapan hari dilaksanakannya homeschooling serta jamnya atau mereka bisanya kapan, kemudian menentukan dan mencari materi. Yang selanjutnya membuat RPP yang harus disetorkan setiap seminggu sekali. Kemudian yang terakhir adalah konsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian tahap selanjutnya adalah kegiatan. Dalam kegiatan ini ada beberapa aktivitas seperti menyiapkan tempat dan alat, melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar, kemudian melakukan observasi, dan yang terakhir mencatat dan mendokumentasi kegiatan. Lalu tahap selanjutnya adalah pasca kegiatan. Dalam pasca kegiatan terdapat beberapa aktivitas seperti melakukan evaluasi, melakukan follow up atau tindak lanjut, mengisi form refleksi dari kampus, serta membuat laporan akhir berupa artikel buletin. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 media pembelajaran, yaitu media pembelajaran online seperti YouTube, Google Form, Zoom, Browser, Udacity, PowerPoint, dan e-book. Dan media cetak seperti worksheet, alat game, teks bergambar, handbook, serta reward. Selanjutnya, saya menggunakan pendekatan scientific approach, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa dapat berperan aktif, kreatif, serta kritis dalam menanggapi materi yang sedang diajarkan. Selanjutnya adalah metode ajar. Di sini saya menggunakan metode ajar tanya jawab untuk memancing siswa berpikir kritis,
kuis untuk mengetahui perkembangan siswa, serta game untuk menarik serta menambah minat belajar siswa. Dalam game ini, saya menggunakan beberapa game yang bisa menambah vocabulary serta kelancaran siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris, seperti game match up, search word game, crossword puzzle, Pictionary, dan questing game. Selanjutnya adalah hasil dari kegiatan. Dengan adanya kegiatan homeschooling ini dapat membantu siswa untuk memahami materi yang tidak dapat tersampaikan dengan baik karena kendala PPKM dan pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menggunakan media online dan media cetak dengan optimal, maka dapat membuat siswa lebih antusias, aktif, serta kritis dalam proses pembelajaran bahasa Inggris saat berlangsung. Di setiap kegiatan pasti ada kendala yang harus dihadapi, dan dalam kegiatan ini ada beberapa kendala yang harus saya hadapi, seperti yang pertama, pada saat penggunaan media online yang membutuhkan perangkat internet akan terganggu jika terjadi pemadaman atau gangguan sinyal. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan video sebagai media pembelajaran membutuhkan pengeras suara tambahan seperti sound speaker, karena terkadang jika hanya mengandalkan HP atau laptop saja itu kurang jelas atau bahkan hanya mengeluarkan suara yang kecil. Kemudian yang ketiga, dalam ruangan tertutup, suara yang dihasilkan ketika menjelaskan atau memutar video akan mengaung sehingga tidak dapat terdengar begitu jelas. Hal tersebut diperparah ketika pembelajar dan siswa harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan juga memakai masker rangkap 2 sehingga suara terdengar lebih berat dan tidak jelas. Kemudian untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, solusi yang saya berikan adalah yang pertama, untuk mengatasi masalah gangguan internet, maka pengajar yaitu saya selalu sedia paket data agar ketika wifi tidak dapat digunakan maka ada jaringan internet lain sebagai cadangan. Yang kedua adalah dalam penggunaan video. Dalam penyampaian materi, pengajar menyediakan alat bantu berupa mini speaker agar suaranya dapat terdengar lebih keras dan lebih jelas. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi suara yang menggaung pada saat penjelasan materi, maka saya menggunakan cara menuliskan beberapa poin penting tentang materi yang saya jelaskan ke dalam papan tulis kecil yang telah saya siapkan. Dan yang terakhir adalah video dokumentasi. Dalam hal ini, untuk melihat video dokumentasi yang telah saya siapkan, maka saya siapkan link YouTube yang telah saya lampirkan pada PowerPoint saya ini. Dan saya kira sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.